Hubungan dekat antara sopir dan majikan di Jawa Barat berakhir fatal. Ini seorang sopir membunuh bosnya dengan dalih gaji yang tidak dibayar serta merasa terancam nyawanya. Jasad pria yang terbungkus kain selimut ini jadi perhatian warga di Jembatan Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Wajahnya penuh darah. Selain itu, tangan dan kakinya terikat kabel listrik, menunjukkan korban meninggal dibunuh. Seorang petani penyadap pohon aren yang mengetahui keberadaan mayat tersebut pertama kali langsung melaporkannya ke polisi. Datang ke lokasi, polisi lalu mengidentifikasi jenazah termasuk pakaian dan aksesoris yang melekat di tubuh korban. Mayat dalam posisi terlungkup, terbungkus plastik dan kain gambar, tangan kaki terikat kabel listrik. Mayat diperkirakan berumur 40 tahun. Berselang 1 hari, polisi memastikan identitas korban. Tersangka pembunuhnya merupakan sopir pribadi korban yang baru bekerja selama 3 bulan. Pembunuhan berencana itu terjadi di kediaman korban di Bandung, Jawa Barat. Tersangka yang berusia 43 tahun tersebut meminta gajinya yang belum dibayar selama 1,5 bulan. Namun, permintaan itu justru membuat sang majikan marah. Korban kemudian naik ke lantai 2 rumahnya untuk mengambil senjata airsoft gun. Namun tersangka yang tak terima haknya belum terbayar dan merasa terancam nyawa, mengambil palu lantas menghantamkannya ke pengusaha jasa transportasi itu. Setelah memastikan kematian korban, pria yang mendapat gaji per bulan 4,5 juta rupiah ini juga menggasak televisi, jam tangan, dan ponsel. Selanjutnya tersangka memasukkan jenazah dan barang berharga yang diambil ke mobil atasannya itu. Dari Bandung, tersangka lalu menuju ke arah Garut Selatan. Saat dini hari, ia membuang jenazah ke pinggir jembatan. Berawal dari ketika tersangka RR ini pada hari Jumat itu meminta gajinya kepada korban yang belum dibayarkan selama 1,5 bulan. Namun respon dari pihak korban ini akhirnya malah marah-marah kepada tersangka dan kemudian sempat mengancam akan menembak tersangka. Alasan gaji tak dibayar dan ancaman terhadap keselamatan jiwa tak serta-merta membuat pembunuhan dibenarkan di mata hukum. Tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, apapun alasannya nih Ustaz, yang menghilangkan nyawa seseorang sangat dilarang oleh agama. Dan semoga pelaku segera ditindaklanjuti. Oke, Ustaz, kalau dilihat dari kasus tersebut dipicu karena tidak memenuhi hak karyawannya itu membayar gaji 1,5 bulan gitu Ustaz ya. Akhirnya diancam oleh si korban mau ditembak, lalu dia nggak terima, dia pukul gitu Ustaz. Tapi di sini ada intrik juga, setelah dia bunuh majikannya, diambil juga barang berharganya gitu Ustaz. Diambil handphonenya, diambil yang lainnya gitu. Jadilah gimana ceritanya ini gitu Ustaz. Lalu dia buang mayatnya. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz? Ini kan ada 2 hal nih Ustaz. Yang nggak dibayar iya, tapi dia juga melakukan kejahatan di sisi lain pembunuhannya gitu Ustaz. Ya, saya kira memang dari sisi itunya si pelaku ini banyak cacatnya, banyak kesalahannya gitu ya, karena kan sebetulnya kalau soal gaji bisa dibicarakan baik-baik atau sebelum benar-benar melaksanakan tugas kan biasanya sudah ada kesepakatan gaji dibayar per berapa periode ya, sebulan sekali atau apa. Atau kalaupun tidak bisa dibayar seluruhnya kan bisa saja pelan-pelan minta dibayar separuh gitu karena lagi butuh umpamanya. Tapi kalau belum apa-apa baru sebulan setengah sudah menuntut dan seterusnya, kalau tidak dibayar sampai naik pitam semacam itu, ya saya kira itu juga bukan jalan yang tepat ya, bukan cara yang tepat gitu. Karena banyak juga dalam beberapa kasus gitu kan bahkan sudah 2-3 bulan belum dibayar. Ada guru honorer berbulan-bulan tidak dibayar, toh masih bisa mengajar dan ujung-ujungnya tetap bisa menerima haknya pada walaupun lama gitu. Kita tidak ingin itu tentu saja, yang semua orang kepingin berjalan normal. Tapi kan bisa saja majikan atau dalam hal ini pemilik usaha itu juga
punya alasan mengapa belum bisa membayar gaji karyawannya itu. Bisa saja mungkin memang cash flow-nya lagi bermasalah atau banyak piutang di luar yang belum bisa diterima dan banyak alasan. Nah itu bisa dibicarakan secara baik-baik lah, tidak harus dengan cara semacam itu. Semua saya kira pesan saya kepada karyawan seperti itu. Kalau kepada majikan sebisa mungkin memang jangan pernah menunda gaji orang. Bagaimanapun orang itu karyawan itu sudah bekerja untuk kita, sudah membantu kita gitu. Kalaupun kita belum punya uang, katakan yang cukup untuk menggaji bayar gajinya, ya harusnya kita ada hati lah, ada perasaan lah bahwa ini orang ini juga mungkin punya anak, punya keluarga yang perlu kasih makan gitu. Ya paling tidak nih kasih saya panjer dulu nih sekian, mohon maaf saya belum bisa bayar utuh. Kan cara-cara begitu itu sangat bisa kita lakukan gitu ya. Saya nggak yakin kalau dalam kasus ini majikannya benar-benar tidak punya uang sama sekali untuk sekedar membayar uang 1 bulan gitu. Saya kira itu rasanya kok tidak masuk dalam akal saya gitu. Jadi saya kira dari sisi karyawan semacam itu pesan saya, dan dari sisi pemilik pekerjaan juga jangan pernah berpikir semacam ini menunda-nunda, karena dia sudah bekerja kok buat kita sudah menikmati tenaganya. Tapi kita belum memberi imbalannya, itu kan keliru dengan cara begitu tuh, Kak Asran. Ya, memang kita harus selesaikan dengan secara musyawarah gitu sebaik-baiknya, daripada cuma masalah 4,5 juta lalu dihukum mati gitu kan, jadinya tidak worth it gitu Ustaz ya. Kita ke informasi selanjutnya nih.